keguguran dari perut ibunya, ya, dari rahimnya, maka apakah juga diakikahkan? Para ulama mengatakan dilihat jika ruh sudah ditiupkan kepada bayi tersebut, ya, terutama setelah 4 bulan, ya, ini pendapat sebagian ulama, setelah 4 bulan maka tetap diakikahkan. Kenapa? Ruhnya telah ditiupkan. Ya, adapun jika kurang dari 4 bulan atau sebelum ruh ditiupkan, maka tidak disyariatkan untuk diakikahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dilihat dari sejarahnya, ya, sudah ada sejak zaman jahiliyah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi, ya. Beliau berkata, fa ammal aqiqatu fa hiya syatun tudhbahu indal wiladah kanatil arab 'alaiha qabla al-islam. Bahwasanya akikah adalah kambing yang disembelih ketika kelahiran, dan orang-orang Arab sudah melakukannya sebelum Islam. Oleh karenanya Buraidah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan wa lattaha ra'sahu bidamiha." Kami dahulu, ya, di zaman jahiliyah kalau salah seorang dari kami baru kelahiran anak, maka dia pun menyembelih kambing, kemudian darah kambing tersebut dioleskan ke kepala bayi yang baru lahir tersebut. Falamma ja'allahu bil Islam kunna nadhbahu syatan wa nahliku ra'sahu wa naltakhuhu bi za'faran. Ketika datang Islam, maka kami tetap menyembelih kambing dan kami gundul kepala sang anak dan kami usap dengan za'faran, semacam minyak wangi, ya, semacam minyak wangi. Jadi akikah adalah bukan perkara yang baru, tapi perkara yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, kemudian diteruskan oleh Islam. Adapun tentang disyariatkannya akikah, maka datang beberapa hadis, ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma." Kata Nabi SAW dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, Yang akikahnya tersebut disembelih pada hari ke-7, kemudian digundul rambutnya, kemudian diberi nama pada hari ke-7. Ini dalil akan disyariatkannya akikah. Adapun hukum akikah, yang benar bahwasanya hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man wulida lahu waladun," siapa yang dilahirkan bagi dia seorang anak, kelahiran anak, fa ahabba an yansuka anhu falyansuk, dan kemudian dia ingin mengakikahkannya, maka silakan. Jadi Rasulullah SAW mengkaitkan dengan fa ahabba, jika dia ingin mengakikahkannya, berarti tidak sampai pada derajat wajib, ya, meskipun sangat ditekankan, ya, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kata Nabi SAW, "Anil gulami syatani mukafiatani," untuk anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing yang setara, wa anil jariyah syatun, dan bagi anak perempuan seekor kambing. Baik, kita akan bahas tentang hukum akikah. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yumatu anhu al-adha wa yusamma." Hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak, ya, tergadaikan dengan akikahnya. Akikahnya. Tuzbahu anhu, ya, akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Akikah itu kambing maksudnya, ya. Sebut disembelih pada hari ke-7.
Kemudian wa yumatu anhul adza, dalam riwayat wa yuhlaqu ra'suhu, itu digunduli, wa yusamma, dan diberi nama. Baik, ini dalil utama tentang disyariatkannya akikah ya. Setiap anak dalam hadis disebutkan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan ya. Ya. Zakar ya, unsa ya, atau al-gulam al-jariyah ya. Al-gulam al-jariyah. Bedanya kalau al-gulam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anak laki-laki. Ini apa namanya? Syatani mukafiatan. Syatani mukafiatan. Dua kambing yang semisal. Kemudian anil jariyah syah. Untuk anak perempuan, syah itu seekor kambing. Nah, kambing itulah yang disebut dengan akikah. Taib, kita akan bahas ya. Pertama yang akan kita bahas mengenai apa makna murtahanun, digadaikan. Setiap anak tergadaikan. Apa makna tergadaikan? Maka ada beberapa pendapat tentang maknanya apa ya. Di antara ada yang mengatakan ada khilaf ya tentang hal ini. Tapi ada yang berkata bahwasanya maknanya anaknya terhalangi dari memberi syafaat. Sang anak terhalangi ya, dari memberi syafaat. Kepada kedua orang tuanya. Sampai diakikahkan ya. Ini ada yang mengatakan maknanya murtahan mesti tergadaikan. Maksudnya ada lagi yang mengatakan murtahanun tergadaikan, maksudnya dia mudah digoda oleh syaitan ya. Ya. Sang anak ya mudah digoda oleh syaitan hingga diakikah. Ya ada pendapat yang lain, ini di antara pendapat. Allah alam bisawab, tidak ada dalil yang tegas tentang hal ini ya. Tapi di antara yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala maksudnya demikian. Maka ini memotivasi seorang untuk mengakikahkan anaknya. Taib, pembahasan berikutnya tudzbahu anhu yauma sabihi. Disembelih pada hari ketujuh ya. Hari ketujuh ini kapan ya? Hari ketujuh maka ada dua kondisi ya. Dua kondisi. Pertama, jika lahirnya malam. Jika lahirnya setelah terbenam matahari. Sebelum fajar. Sebelum subuh. Ya. Maka ini dalam kondisi ini hari kelahiran tidak dihitung. Contoh misalnya dia lahir Jumat malam. Lahir Jumat jam 8 malam pada Isya misalnya. Berarti Jumatnya tidak dihitung, hitungnya langsung Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat lagi baru disembelih kambingnya hari ketujuh. Kenapa dia lahir di malam hari? Ya, jika lahirnya di siang hari, setelah fajar, maksudnya di siang hari, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf.
Ada yang mengatakan hari kelahiran dihitung, hari kelahiran adalah hari ke-1. Ada yang mengatakan hari kelahiran adalah 0. Itu tidak dihitung. Ini dua pendapat, Allah alam bisawab. Saya lebih condong pada pendapat ini. Jadi kalau dia lahir misalnya Jumat dia lahir misalnya keliru maksud saya. Saya condong pada pendapat yang ini. Jadi hari kelahirannya hari pertama. Mohon maaf, ini maksud saya. Jadi kalau dia lahir misalnya Jumat pagi, Jumat jam 10 pagi, berarti Jumat itu Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Ini pendapat ya. Jadi kalau dia lahir hari Jumat di siang hari, Jumatnya dihitung ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti disembelih hari Kamis. Pendapat yang lain, dia hari kelahiran tidak dianggap ya. Tapi kalau ini sepakat, kalau dia lahir di malam hari, sepakat tidak dianggap. Ini tidak ada khilaf, ini sepakat. Yang ini sepakat. Ini sepakat. Allah alam bisawab, ini masalah khilaf tidak terlalu mau beda sehari, tidak. Karena ini pun tidak wajib ya. Tidak harus persis hari ke-7 ya. Bahkan para ulama mengatakan jika ternyata ada maslahat diundur tidak jadi masalah ya. Tapi kalau bisa sesuai dengan sunnah hari ke-7 itu yang lebih penting ya. Kemudian di hari ke-7 tersebut ada 3 kegiatan yang dilakukan hari ke-7. Pertama akikah ya. Ini akikah mengenai menyembelih kambingnya ya. Menyembelih kambingnya, disembelih, tudbahu anhu, disembelih. Bisa jadi kita sembelih kambing, acaranya misalnya ternyata kita nyembelih kambing jatuhnya hari Jumat. Waduh, orang-orang diundang susah nih, kita mengundang orang. Ya udah sembelih aja hari Jumat, kasih nama anak, cukur rambutnya, tapi acaranya boleh hari Minggu. Nah, yang penting sembelihnya hari ke-7. Tapi saya katakan lagi, ini tidak wajib ya. Artinya maju mundur tidak jadi masalah. Tapi kalau bisa ingin sesuai dengan sunnah hari ke-7 itu yang terbaik. Nah, ada 3 kegiatan yang dilakukan pada hari ke-7 ya. Tiga kegiatan hari ke-7. Pada hari ke-7. Yang pertama sembelih akikah. Yang kedua cukur rambut. Yang ketiga dinamakan. Perhatikan, ini semua ikhwan dan akhwat, ini semua sunnahnya hari ke-7. Tapi seandainya ada kemaslahatan tertentu untuk dilakukan sebelum atau di akhiran tidak jadi masalah. Contoh penamaan. Penamaan datang dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika lahir anaknya Ibrahim, Nabi SAW menamakan pada hari kelahirannya. Ya, sungguhnya aku diberi anugerah seorang anak, wa ini samaituhu bismi abi. Aku namakan dia dengan nama ayahku Ibrahim. Ya, jadi Nabi menamakannya bukan hari ke-7. Hari pertama Nabi sudah kasih nama. Enggak ada masalah. Boleh-boleh saja diberi nama pada hari pertama, boleh. Hari kedua boleh. Hari ke-7 lebih pas, boleh ya. Tapi ini menunjukkan boleh, tidak mesti hari ke-7. Demikian juga seperti kisah siapa? Kisah Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lam bima wada'at. Ya. Wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama. Ketika ibunya Maryam melahirkan Maryam, ya, dia langsung menamakan pada hari tersebut. Ini samaituha Maryam. Sebagian Nabi Muhammad SAW ketika Maria budak wanitanya melahirkan Ibrahim, Nabi pada hari kelahirannya Nabi menamakan dengan Ibrahim. Ya, hari ke-7. Cukur rambut, berkaitan dengan cukur rambut, perhatikan sini mengenai gundul. Ya. Yang digundul menurut fatwa sebagian ulama yang digundul anak laki-laki. Anak perempuan tidak.
Tidak digundul. Ini fatwa Lajnah Daimah ya. Fatwa Lajnah Daimah ya. Mereka berkata la yusra' halqu ra'sil maulud idza kana untha. Ya, idza kana untha ya. Adapun kalau laki-laki ya digundul. Setelah digundulin rambutnya ditimbang setelah digundul. Rambutnya ditimbang. Lalu dihargai dengan harga perak ya. Harga perak ya. Kalau perak sebegitu kemudian disedekahkan, lalu disedekahkan. Ya, misalnya berapa gram, ternyata rambutnya timbang ada 1 gram, berarti 1 gram perak berapa, sedekahkan untuk fakir miskin. Jadi yang digunakan adalah laki-laki. Kemudian dinamakan. Inilah secara sederhana hal-hal yang berkaitan dengan akikah. Selanjutnya kita akan masuk dalam beberapa perincian ya yang berkaitan dengan masalah akikah, permasalahan ya. Yang pertama syarat kambing, syarat sembelihan. Yang pertama berkaitan dengan syarat sembelihan. Syarat sembelihannya persis seperti udhiyah, persis seperti syarat hewan korban. Hanya ada dua perbedaan. Dua perbedaan tersebut, yang pertama, kambing lebih afdal. Kalau korban yang afdal onta sendirian lebih afdal daripada kambing sendirian. Onta sendirian, kalau seorang menyembelih 1 ekor onta, bukan 7 orang, bukan buat 7, tapi 1 ekor onta buat dia sendirian, lebih afdal daripada kambing sendirian. Tapi kalau akikah, para ulama mengatakan kambing lebih afdal. Kambing lebih afdal karena datang dalam kata syatan, syat, ya, kambing dan kambing, sehingga kambing lebih afdal. Kemudian tidak menerima tasyrik. Tasyrik itu apa? Seperti kalau kita Idul Adha kan kita nyembelih 1 sapi bisa buat 7 orang, 1 onta bisa 7 orang. Enggak. Kalau dalam akikah boleh akikah dengan kambing, boleh akikah dengan sapi, boleh akikah dengan onta, boleh 3-3-nya. Tetapi 1 ekor buat 1 orang. Enggak boleh 1 sapi buat 7 anak, enggak boleh. 1 onta buat 7 anak enggak boleh. Satu hewan buat 1 anak. 1 hewan buat 1 anak. Ya. Jadi ini syaratnya sama seperti hewan korban, hanya 2 perbedaan. Karenanya perlu diingat, kambing, ya, ingat kambing syaratnya apa kambing? Kambing 2 ekor kambing, 2 model kambing. Ada al-ma'iz, apa kambing Jawa. Ada kambing domba. Adha'an yang banyak bulunya. Kalau kambing Jawa ingat minimal umur setahun. Umur setahun. Kalau kambing domba minimal umur 6 bulan. Harus memenuhi persyaratan, syaratnya sama seperti hewan korban ya. Kemudian tidak mengapa, ya perhatikan sini, tidak mengapa jantan atau betina. Jantan atau betina. Ya. Karena dalam hadis kata Rasulullah sallam, anil gulami, Rasulullah sallam bersabda, anil gulami syatan wa anil jariyah syat la yadhurrukum dhukranan kunna am inathan.
Rasulullah mengatakan tidak mengapa, tidak memudaratkan kalian atau tidak mengapa kambingnya jantan atau betina, tidak jadi masalah. Ya, karena tersebar di masyarakat namanya akikah harus kambing jantan, ini tersebar ya. Kita bilang enggak, bahkan datang dalam hadis. Hadis tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah mengatakan tidak jadi masalah mau kambingnya jantan atau betina ya. Kemudian yang kedua di antaranya untuk al-gulam, untuk anak laki-laki, kata Nabi SAW, syatani mutakafiani. Syatani dalam riwayat mutamathilani. Syatani yaitu dua kambing yang semisal. Ini sunnah. Sunnahnya kalau kita ingin menyembelih kambing, misalnya buat anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau bisa umurnya mirip, beratnya mirip, ya mirip-mirip dua-duanya kalau bisa ya. Kalau bisa kambingnya yang mirip, mutakafiatani atau dalam riwayat mutamatsilatani ya, mutamatsilatani ya. Yang mutamatsilatani yaitu mirip yang semisal, yaitu mirip umur dan beratnya. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian perkara yang berikutnya ya. Jika tidak mampu 2 ekor kambing, maka tidak mengapa seekor kambing. Datang dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mengakikah dengan seekor kambing buat anak laki-laki. Buat anak laki-laki. Cukup. Tapi kalau suatu saat ingin tambah satunya di lain hari maka tidak jadi masalah ya. Baik, kewajiban akikah pada asalnya ditujukan pada ayah. Ditujukan kepada bapaknya. Bapaknya yang mengakikahnya. Namun boleh orang lain yang melakukannya. Jika sang ayah tidak mampu atau minta izin kepadanya. Dalam riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain. Nabi mengakikahkan Al-Hasan dan Al-Husain, apakah Ali bin Abi Thalib tidak mampu karena memang bukan orang kaya, ataukah memang Nabi meminta izin kepada Ali agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Al-Hasan dan Al-Husain ya. Al-Hasan dan Al-Husain. Tapi ini dulu tolong di foto dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara fikih yang berkaitan dengan masalah akikah ya. Di antaranya jika seorang anak dilahirkan kemudian yang ayahnya lagi di luar kota, apakah boleh ayahnya kemudian menyembelih kambing di luar tempat kelahiran sang anak ya. Kalau ditanyakan apakah boleh, jawabannya boleh. Namun sunnahnya kata para ulama, sunnahnya akikah tersebut dilakukan di mana posisi sang anak. Misalnya sang anak lahirnya di Bandung, kemudian umur 3 hari dibawa ke Jakarta.
ya akikahnya di Jakarta, di mana sang anak hari ke-7, maka disitulah yang dianjurkan diakikahkan. Mereka mengatakan mirip seperti zakatul fitr. Zakatul fitr adalah zakat yang berkaitan dengan badan orang yang berpuasa, ya. Berkaitan dengan badannya. Maka di mana dia berada, maka zakat fitr dikeluarkannya di posisi orang tersebut. Seperti akikah berkaitan dengan sang anak. Akikah berkaitan dengan sang anak, maka hendaknya akikahnya disembelih di mana posisi sang anak berada, ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang bagaimana hukum akikah terhadap bayi yang meninggal sebelum hari ke-7. Jika ada bayi lahir kemudian baru hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-6 dia meninggal, tetap diakikahkan. Tetap diakikahkan, ya. Karena sudah lahir bayi tersebut. Bahkan lebih daripada itu, para ulama bahas tentang bagaimana bayi yang keguguran, saqat, yaitu dia keguguran dari perut ibunya, ya, dari rahimnya, maka apakah juga diakikahkan? Para ulama mengatakan dilihat jika ruh sudah ditiupkan kepada bayi tersebut, ya, terutama setelah 4 bulan, ya, ini pendapat sebagian ulama, setelah 4 bulan maka tetap diakikahkan. Kenapa? Ruhnya telah ditiupkan. Ya, adapun jika kurang dari 4 bulan atau sebelum ruh ditiupkan, maka tidak disyariatkan untuk diakikahkan. Ya, ini yang berkaitan dengan anak yang keguguran, ya. Kemudian apa yang dilakukan terhadap daging akikah? Apa yang dilakukan oleh daging akikah? Tidak ada nas yang tegas menjelaskan apa yang dilakukan dengan daging akikah, ya. Tidak seperti korban wa'timu minha ba'isal faqir, ya. Di mana Allah menyuruh al-ba'isal faqir, Allah menyuruh memberikan makanan daging korban kepada orang yang miskin, ya. Tapi kalau untuk akikah tidak ada dalil yang menegaskan itu daging mau dikemanakan. Oleh karenanya masalah pembagiannya bebas. Yang penting sembelihnya disembelih hari ke-7, ya. Disembelih, setelah itu pembagian dagingnya bebas. Apakah mau dimakan semuanya untuk keluarga? Boleh, ya. Mau disedekahkan semuanya juga boleh, ya. Mau dibagi 3, sebagian dimakan sendiri, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan untuk orang kaya, sedekahkan untuk orang miskin, sebagian makan bagi 3, boleh, ya. Boleh dibagi mentahnya, boleh. Dimasak, kemudian undang orang untuk makan, campur, ada kaya, ada miskin, boleh. Jadi perkaranya ringan, ya. Perkara ringan masalah daging akikah. Mau dibagi boleh, mau dimakan sendiri juga boleh, ya. Tidak jadi masalah, ya. Yang penting dimanfaatkan daging tersebut, tidak dibuang, dimakan, dibagi, tidak jadi masalah. Kemudian berkaitan dengan hari ke-7 tadi sudah kita singgung, disunahkan akikah tersebut disembelih pada hari ke-7. Dan sebenarnya mengatakan jika tidak bisa pada hari ke-7 maka kelipatannya hari ke-14. Jika tidak bisa lagi hari ke-21. Setelah itu bebas. Namun kita katakan ini ada hukumnya adalah sunnah, ya. Seandainya disembelih sebelumnya, hari ke-5 disembelih karena pas itu hari Ahad, orang muda untuk berkumpul, ya, maka tidak jadi masalah. Atau ditunda 2 hari, ya, disembelih hari ke-9 karena ada momen yang tepat, maka juga tidak jadi masalah. Meskipun disunahkan hari ke-7, tapi sebelum dan sudahnya para ulama mengatakan sah dan tidak ada masalah. Pembahasan mungkin yang terakhir yang sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang masalah orang yang belum sempat diakikahkan ketika dia masih kecil, ya. Ketika dia masih kecil. Kemudian setelah dia besar, apakah dia boleh diakikahkan lagi? Sudah besar, sudah umur 40, sudah umur 50. Dia baru ngaji, baru tahu, oh ternyata ada akikah. Telepon ibunya, "Bu, dulu saya diakikah enggak?" "Waduh, mama lupa ya." Sepertinya belum, dulu kayaknya beli susu saja enggak bisa, gimana mau nyembelih kambing buat kamu, ya. Apakah boleh dia mengakikahkan dirinya atau diakikahkan setelah usia 40, 50? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Pendapat secara umum ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan bahwasanya boleh secara mutlak, mau diakikahkan dirinya, mau orang lain mengakikahkan, yang penting ada akikah. Ini pendapat diriwayatkan dari di antaranya Muhammad bin Sirin, ya, dan dari Hasan al-Basri. 2 orang tabi'in, dari Muhammad bin Sirin dan dari Hasan al-Basri rahimahumullah.
Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya pensyariatan tersebut tetap berlaku tapi berkaitan dengan sang ayah, karena masalah akikah ditujukan kepada sang ayah. Ayah yang ditujukan untuk mengakikahkan anaknya. Oleh karenanya akikah adalah hak anak terhadap ayah. Akikah adalah hak anak terhadap ayah. Kalau ayahnya tidak melakukan, ya sudah, enggak ada masalah. Pendapat yang ketiga bahwasanya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Mereka berdalil bahwasanya banyak para sahabat dahulu setelah mereka dewasa tidak disebutkan mereka mengakikahkan diri mereka setelah dewasa. Ini tiga pendapat secara umum. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat pertama, artinya boleh-boleh saja. Kalau orang sudah dewasa, kemudian dia belum diakikahkan, dia ingin mengakikahkan dirinya, boleh-boleh saja. Ya, karena ini perkara tidak wajib ya. Tidak wajib karena berkaitan dengan berkaitan dengan penggadaian. Pokoknya gadai tersebut gimana bisa ditebus. Ya, ditebusnya dengan akikah. Nah, yang menebus siapa saja enggak ada masalah. Kalau orang tuanya mampu, alhamdulillah orang tuanya yang tebus. Karena kalau kita lihat hadisnya semuanya terkait dengan orang tuanya ya. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma ya disembelih pada hari ketujuh, dicukur rambutnya, kemudian diberi nama. Ini semua berkaitan dengan orang tuanya. Ya, tapi kalau orang tua tidak mampu, maka tidak jadi masalah karena lafal jelas murtahanun, tergadaikan dengan akikahnya. Nah, kita ingin menebus gadai tersebut dengan cara akikah. Mau yang lakukan orang tua, kalau orang tua enggak bisa, kita boleh melakukan sendiri akikah tersebut. Dan ini tadi ada salafnya dari Muhammad bin Sirin dan juga dari Hasan al-Basri rahimahumullah. Datang dalam sebuah hadis, namun dipersiskan oleh para ulama tentang apakah hadisnya sahih atau tidak. Yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyan. Lafalnya demikian, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri setelah dia diutus menjadi seorang nabi. Ya, jadi Nabi mengakikahkan setelah umurnya lebih dari 40 tahun. Jadi aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya sendiri setelah diutus menjadi nabi. Namun para ulama khilaf tentang hadis ini. Mayoritas ulama mendhaifkan hadis ini karena datang dalam riwayat melewati seorang perawi namanya Abdullah bin Muharrar yang disepakati perawi yang dhaif, ada yang mengatakan matruk. Namun Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini karena hadis ini meskipun datang dari riwayat Abdullah bin Muharrar dan dia dhaif, datang dari riwayat yang lain, riwayat Abdullah bin Musanna dari Sumamah, dan ini adalah riwayat yang sahihah. Ini saya pernah bahas juga dalam suatu tulisan tersendiri. Sehingga sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Intinya, kalaupun hadis ini dhaif, keumuman lafal kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, bahwasanya setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, mengkonsekuensikan bahwasanya meskipun sudah besar yang penting ditebus. Yang mau nebus bapaknya, mau nebus anaknya, mau nebus siapapun diperbolehkan. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada jamaah astra sekalian, insyaallah kita lanjutkan pengajian kita di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.